Asy-Syu'ara, para penyair. Makkiyah, surah ke-26, 227 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. To, Sin, Mim. Itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Boleh jadi engkau, Nabi Muhammad, akan membinasakan dirimu dengan kesedihan, karena mereka, penduduk Makkah, tidak beriman. Jika berkehendak, niscaya kami turunkan bukti, mukjizat, kepada mereka dari langit, sehingga tengkuk mereka selalu tunduk kepadanya. Tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran, dari Tuhan yang Maha Pengasih, kecuali mereka selalu berpaling darinya. Sungguh mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa, azab, yang selalu mereka perolok-olokkan. Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami telah menumbuhkan di sana segala jenis tanaman yang tumbuh baik? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ingatlah, ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu, yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Dia, Musa, berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku. Dadaku terasa sempit dan lidahku keluh. Maka utuslah Harun bersamaku. Aku berdosa terhadap mereka. Maka aku takut mereka akan membunuhku. Dia, Allah, berfirman, tidak, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat. Sesungguhnya kami menyertaimu mendengarkan apa yang mereka katakan. Maka datanglah berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami, menuju Baitul Maqdis. Dia, Fir'aun, berkata, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami, waktu engkau masih bayi dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu? Engkau, Musa, telah melakukan kesalahan berupa perbuatan yang telah engkau lakukan, membunuh seseorang dari kaumku, dan engkau termasuk orang yang ingkar terhadap kebaikan dan ketuhananku. Dia, Musa, berkata, aku telah melakukannya. Kalau begitu, saat itu aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian, aku lari darimu karena takut kepadamu. Lalu Tuhanku menganugerahkan kepadaku hukum, ilmu dan kearifan, dan menjadikanku salah seorang rasul. Itulah kenikmatan yang engkau berikan kepadaku, sedangkan engkau memperbudak Bani Israel. Fir'aun berkata, siapa Tuhan semesta alam itu? Dia, Musa, menjawab, Tuhan, pencipta dan pemelihara, langit, bumi, dan segala yang ada di antaranya jika kamu orang-orang yang yakin. Dia, Fir'aun, berkata kepada orang-orang di sekitarnya, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakannya? Dia, Musa, berkata, Dia Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Dia, Fir'aun, berkata, sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepadamu benar-benar gila. Dia, Musa, berkata, Dia Tuhan yang menguasai timur dan barat serta segala yang ada di antaranya jika kamu mengerti. Dia, Fir'aun, berkata, sungguh jika engkau menyembah Tuhan selainku, niscaya aku benar-benar akan menjadikanmu termasuk orang-orang yang dipenjarakan. Dia, Musa, berkata, apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku mendatangkan kepadamu sesuatu, bukti yang jelas? Dia, Fir'aun, berkata, datangkanlah bukti yang jelas, itu jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Maka dia, Musa, melemparkan tongkatnya.
Tiba-tiba tongkat itu, menjadi ular besar yang nyata. Dia menarik tangannya. Tiba-tiba tangan itu, menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya. Dia, Fir'aun, berkata kepada para pemuka di sekitarnya, "Sesungguhnya dia, Musa, ini benar-benar seorang penyihir yang sangat pandai. Dia hendak mengeluarkanmu dari negerimu dengan sihirnya. Maka apa yang kamu sarankan?" Mereka berkata, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya serta utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan penyihir. Mereka akan mendatangkan kepadamu semua penyihir yang sangat pandai. Maka dikumpulkanlah para penyihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan. Lalu diumumkan kepada orang banyak, 'Apakah kamu semua sudah berkumpul?' Tujuannya, supaya kita mengikuti para penyihir itu jika mereka jadi para pemenang." Maka ketika para penyihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan memperoleh imbalan besar jika kami yang menjadi pemenang?" Dia, Fir'aun, menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti akan menjadi orang-orang yang dekat kepadaku." Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan." Lalu mereka melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kamilah yang benar-benar sebagai pemenang." Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkatnya yang sudah menjadi ular, menelan segala yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah para penyihir itu dalam keadaan bersujud. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun." Dia, Fir'aun, berkata, "Apakah kamu sekalian beriman kepadanya, Musa, sebelum aku mengizinkanmu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu tentu akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti kupotong tangan dan kakimu secara bersilang dan benar-benar akan kusalib kamu semua." Mereka menjawab, "Tidak ada yang kami takutkan. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami sangat menginginkan agar Tuhan kami mengampuni kesalahan-kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama menjadi mukmin." Kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, "Pergilah pada malam hari dengan hamba-hambaku, Bani Israel. Sesungguhnya kamu pasti akan diikuti." Lalu Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Fir'aun berkata, "Sesungguhnya mereka, Bani Israel, hanyalah sekelompok kecil. Sesungguhnya mereka telah membuat kita marah. Sesungguhnya kita semua benar-benar harus selalu waspada. Kami keluarkan mereka, Fir'aun dan kaumnya, dari negeri mereka yang mempunyai taman, mata air, harta kekayaan, dan tempat tinggal yang bagus. Demikianlah, dan kami wariskan semuanya kepada Bani Israel." Lalu, Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Ketika kedua golongan itu saling melihat, para pengikut Musa berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Dia, Musa, berkata, "Tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan menunjukiku." Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah laut dengan tongkatmu itu." Maka terbelahlah laut itu, dan setiap belahan seperti gunung yang sangat besar. Di sanalah kami dekatkan kelompok yang lain. Kami selamatkan Musa dan semua orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan kelompok yang lain. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Bacakanlah kepada mereka berita Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada bapa dan kaumnya, "Apa yang kamu sembah?" Mereka menjawab,
Kami menyembah berhala-berhala dan senantiasa tekun menyembahnya. Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau, dapatkah mereka memberi manfaat atau mudarat kepadamu?" Mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami mendapati nenek moyang kami berbuat begitu." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah kamu memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyangmu terdahulu? Sesungguhnya mereka itu adalah musuhku, lain halnya Tuhan pemelihara semesta alam. Allah, yang telah menciptakanku. Maka Dia pula yang memberi petunjuk kepadaku. Dia pula yang memberiku makan dan minum. Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Dia yang akan mematikanku, kemudian menghidupkanku kembali. Dia yang sangat kuinginkan untuk mengampuni kesalahanku pada hari pembalasan." Ibrahim berdoa, "Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum, ilmu dan hikmah, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang saleh. Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang-orang sesat. Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Neraka, Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Dikatakan kepada mereka, "Di mana berhala-berhala yang selalu kamu sembah? Selain Allah, dapatkah mereka menolongmu atau menolong dirinya sendiri?" Mereka, sesembahan itu, dijungkir balikan di dalamnya, neraka, bersama orang-orang yang sesat. Begitu pula, bala tentara iblis, dan semuanya dijungkir balikkan. Mereka, orang-orang sesat, berkata sambil bertengkar di dalamnya, neraka, "Demi Allah, sesungguhnya kami dahulu, di dunia, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Yaitu, ketika kami mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan semesta alam. Tidak ada yang menyesatkan kami, kecuali para pendosa. Tidak ada pemberi syafaat, penolong untuk kami. Tidak pula ada teman akrab. Seandainya dapat kembali ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang." Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain kecuali dari Tuhan semesta alam. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Mereka berkata, "Apakah kami harus beriman kepadamu, padahal yang mengikutimu adalah orang-orang hina?" Dia, Nuh, menjawab, "Apa pengetahuanku tentang apa yang biasa mereka kerjakan? Perhitungan, amal, mereka tidak lain, kecuali ada pada Tuhanku jika kamu menyadari. Aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku tidak lain, kecuali pemberi peringatan yang jelas." Mereka berkata, "Wahai Nuh, jika tidak berhenti dalam berdakwah, niscaya engkau akan termasuk orang-orang yang dirajam." Dia, Nuh, berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Maka berilah keputusan antara aku dan mereka serta selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin bersamaku." Kami selamatkan dia, Nuh,
dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian, kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa, tidak beriman, setelah itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda, kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang benar-benar maha perkasa lagi maha penyayang. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Hud, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain, kecuali dari Tuhan semesta alam. Apakah kamu mendirikan istana di setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Kamu juga membuat benteng-benteng dengan harapan hidup kekal? Apabila menyiksa, kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia, Allah, telah menganugerahkan hewan ternak dan anak-anak kepadamu. Dia juga menganugerahkan kebun-kebun dan mata air. Sesungguhnya aku takut bahwa kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat? Agama kami. Ini tidak lain adalah agama orang-orang terdahulu. Kami sama sekali tidak akan diazab." Maka mereka mendustakannya. Hud. Lalu kami membinasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda, kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang benar-benar maha perkasa lagi maha penyayang. Kaum Samud telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Saleh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain, kecuali dari Tuhan semesta alam. Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, negerimu, dengan aman? Yaitu, di dalam kebun-kebun dan mata air, dan tanam-tanaman serta pohon kurma yang mayangnya lembut. Kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah yang mewah. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Janganlah mengikuti perintah orang-orang yang melampaui batas. Mereka yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak melakukan perbaikan. Mereka berkata, "Sesungguhnya engkau hanyalah termasuk orang-orang yang terkena sihir. Engkau tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah tanda, mukjizat, jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Dia, Saleh, menjawab, "Ini seekor unta betina. Dia punya giliran minum, dan kamu punya giliran minum pula pada hari yang ditentukan. Janganlah menyentuhnya dengan suatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat." Mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi orang-orang yang menyesal. Mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda, kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang benar-benar maha perkasa lagi maha penyayang. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, berbuat homoseks? Sementara itu, kamu tinggalkan perempuan
yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu, memang, kaum yang melampaui batas. Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika tidak berhenti melarang kami, niscaya engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang diusir." Dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang sangat benci terhadap perbuatanmu." Lut berdoa, "Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari apa yang mereka perbuat." Maka, kami selamatkan dia bersama semua keluarganya, kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk golongan orang-orang kafir yang tertinggal. Kemudian, kami binasakan yang lain. Kami hujani mereka dengan batu. Betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda, kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang benar-benar maha perkasa lagi maha penyayang. Penduduk Aikah, Madian, telah mendustakan para rasul. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain, kecuali dari Tuhan semesta alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakanmu dan umat-umat yang terdahulu." Mereka berkata, "Sesungguhnya engkau hanyalah termasuk orang-orang yang terkena sihir. Engkau tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin bahwa engkau benar-benar termasuk para pembohong. Maka jatuhkanlah kepada kami kepingan-kepingan dari langit, agar kami binasa, jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Dia, Syuaib, berkata, "Tuhanku paling mengetahui apa yang kamu kerjakan." Lalu mereka mendustakannya, Syuaib. Maka mereka ditimpa azab pada hari yang berawan gelap. Sesungguhnya itu adalah azab hari yang dahsyat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda, kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang benar-benar maha perkasa lagi maha penyayang. Sesungguhnya Ia, Al-Quran, benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam. Ia, Al-Quran, dibawa turun oleh Ruhul Amin, Jibril. Diturunkan ke dalam hatimu, Nabi Muhammad, agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan. Diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Sesungguhnya Ia, Al-Quran, benar-benar disebut dalam kitab-kitab orang terdahulu. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa Ia, Al-Quran, diketahui oleh para ulama Bani Israel? Seandainya kami menurunkannya kepada sebagian dari golongan non-Arab, lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya. Demikianlah, kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati para pendurhaka. Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga melihat azab yang pedih. Maka datanglah Ia, azab kepada mereka secara tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Lalu mereka berkata, "Apakah kami diberi penangguhan waktu? Bukankah mereka yang meminta agar azab kami disegerakan? Bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun? Kemudian Ia, azab yang diancamkan datang kepada mereka. Niscaya kenikmatan yang mereka rasakan tidak berguna baginya. Kami tidak membinasakan suatu negeri, kecuali setelah ada pemberi peringatan kepadanya. Hal itu sebagai peringatan. Kami sekali-kali bukanlah orang-orang zalim." Al-Quran, itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan. Tidaklah pantas bagi mereka,
membawa turun Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. Sesungguhnya mereka, setan-setan, benar-benar dijauhkan dari berita langit. Maka janganlah engkau, Nabi Muhammad, menyembah Tuhan lain bersama Allah. Nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang mukmin. Jika mereka mendurhakaimu, katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dia yang melihat ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maukah aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka, setan, turun kepada setiap pendusta lagi banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengarannya, sedangkan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka merambah setiap lembah kepalsuan, dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya? Kecuali para penyair yang beriman, beramal saleh, banyak mengingat Allah, dan bangkit membela kebenaran setelah terzalimi. Orang-orang yang zalim kelak akan mengetahui kemana mereka akan kembali.